Ehonya kecilin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nyasar, itu dikasih tahu jalannya. Di bawah tapi tulisan pengajian di atas gitu. Pas depan tangga tulisin lagi tangga akhwat, tangga ikhwan. Jadi saya masuk akhwat. Nah, dikasih tahu ke bawah ada yang jagain harusnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, bi khairin. Puji syukur kehadirat Allah, apapun yang terjadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengatur alam semesta. Silih bergantinya hari dan bulan serta tahun adalah perjalanan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki akal tersebut. Nampaknya masih ingat di benak kita bagaimana Ramadan kemarin kita menyambutnya, lalu mengisinya dengan beribadah. Kemudian sekarang datang Ramadan lagi. Berapa hari lagi? 4 hari apa 5 hari lagi? 5 hari lagi kurang lebih. Maka masa demi masa itulah yang akan kita lalui. Beruntung orang yang beruntung, celaka orang yang celaka.
tersungkur hidung seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya belum terampuni. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi pun mengucapkan amin. Bulan Ramadan, ibadah-ibadahnya menggugurkan dosa-dosa. Ada orang yang masuk padanya bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya belum terampuni. Celaka sekali orang seperti itu. Berarti dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ustadz Armin Halim Narah rahimahullah dalam bukunya Bersemilah Ramadan mengatakan, rasanya baru kemarin kita menyambut bulan-bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin. Kini bulan mulia itu kembali datang. Belum lagi lepas dari ingatan hari-hari Ramadan yang kita lalui dengan menunaikan puasa, qiyamul lail atau tarawih, membaca Al-Quran, dan menghadiri pengajian umum. Karena biasa salafus saleh meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Adapun sebagian manusia, Ramadan justru ditutup pengajiannya. Mau ngapain? Tidur. Karena tidurnya orang puasa adalah ibadah. Harusnya Ramadan lebih semangat beribadah. Bahkan peperangan yang Nabi jalani diantaranya adalah di bulan Ramadan. Seperti itulah masa pergantian malam dan siang adalah bahan bakunya. Peredaran matahari dan bulan adalah perputarannya. Perjalanan waktu detik demi detik, menit ke menit dan jam ke jam seakan-akan saling bekerjaan tanpa henti. Makanya ketika ada orang mengajak salaf, orang saleh dahulu, duduk dulu kita, santai-santai ngobrol-ngobrol. Apa jawabannya? Stop matahari, baru kita bersantai-santai. Hidup ini bukan untuk bersantai-santai, tapi hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika orang punya senang-senang, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, apa katanya? Stop matahari. Matahari nggak bisa di stop. Begitu juga ibadah kita, jangan berhenti. Sering rayuan syaitan, bujukannya ibadah-ibadah, jangan keterlaluan. Lo nyantai aja dulu, nyantai. Ibadah terus serius, terus nanti cepet tua. Apa orang yang kerjanya jadi pelawak tiap hari ketawa? Tua apa muda terus? Tua juga. Tidak bisa. Walaupun tiap hari kamu minum sari arang, tetap aja rambutnya putih. Sari arangnya juga enggak ada. Stop matahari, baru kita bersantai-santai. Hidup yang bagus adalah hidup yang diisi dengan kebaikan. Hidup yang bagus adalah hidup yang manfaat waktunya, manfaat tenaganya untuk kita dan untuk orang lain. Bukan sekedar makan, tidur, tua, mati. Itu namanya generasi kelinci. Kecil dibesarkan, sudah besar, potong. Manusia tidak seperti itu. Kita punya visi, punya misi dalam hidup ini. Kalau ditanya apa tujuan kita hidup? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab."
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu apa yang tersisa dan apa yang terasa? Semuanya hilang. Semua yang terasa, semua yang tersisa hilang. Semuanya telah sirna. Bukankah cubitan masa lalu takkan terasa lagi perihnya di hari ini? Waktu kecil kita dibangunin ibu kita untuk bangun salat subuh. Gak mau kita dicubit. Yang dicubit pahanya. Oh, sakit sekali. Bangun kita nangis. Dituntun kita ke masjid, dipaksa kita diseret. Gelap malam, becek, jalan gak ada aspal, di kampung, diseret, nangis terus dibawa sama ibunya sampai di masjid. Akan tetapi apa yang kita rasakan sekarang? Tidak lain adalah kehidupan disiplin, kehidupan yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Sekiranya kita dulu tidak dicubit oleh ibu kita untuk sholat tepat waktu, maka lihatlah anak-anak zaman sekarang yang mereka hidupnya cuma sibuk dengan handphone. Sibuk dengan handphone. Gak ngerti waktu sholat. Gak ngerti waktu ibadah. Dan orang tuanya tenang aja. Yang penting anak gak nangis. Yang penting anak tidak rewel, mau main handphone, mau melihat apa dibiarkan. Oh, hancur itu generasi. Akan hancur nantinya. Pengalaman pahit kita pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita saat ini. Pengalaman kita masa lalu. Sakit kita disunat, wah, sakit. Sekarang terasa sakitnya? Tidak lagi terasa sakitnya. Yang terasa sekarang adalah faedahnya, manfaatnya. Rasa letih ahli ibadah dalam beribadah kepadanya sudah tidak lagi berbeda dengan rasa nikmat pelaku maksiat dalam berbuat dosa kepada Allah. Dirasa nikmat, tukang maksiat dia merasakan kenikmatan semu. Apa yang dia rasakan sekarang sudah tua, tidak lain hanyalah penyesalan. Begitu juga rasa letih orang yang ibadah bangun di malam hari, lapar, perutnya lapar. Ketika dia berpuasa, yang ada hanyalah harapan pahala dan surga. Ini lomba pidato jadinya. Di atas pidato, di bawah pidato. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
Kalau kita dizalimi, tidak usah kita balas, tetapi serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah lah yang akan membalasnya. Semoga Allah Ta'ala menolong kita dari orang-orang yang memusuhi kita. Yang ada yang tinggal hanyalah pertanggungjawaban. Yang tersisa kebaikan yang dipersembahkan kepadanya saja. Atau dosa dan kejahatan yang diperbuat terhadap Dia Azza wa Jalla. Itu yang tersisa. Apa yang tersisa orang yang banyak dosa, banyak maksiat? Yang ada hanyalah penyesalan. Apa yang tersisa dengan orang yang beribadah dan berletih? Yang ada hanyalah pahala dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat pembalasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia pun akan melihat pembalasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti ada balasannya. Sebagaimana sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, akan ada balasannya. Karena apa? Orang Jawa mengatakan Gusti Allah ora sare. Apa artinya? Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Apa yang kamu perbuat, niat buruk yang ada di hatimu, Allah enggak tidur. Allah tahu pasti akan dibalas oleh Allah Rabbul Alamin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gusti Allah ora sare. Artinya Allah enggak tidur. Cepat atau lambat pasti yang akan mendapatkan balasan. Siapa yang memudahkan urusan orang akan dimudahkan urusannya. Siapa yang mempersulit urusan orang akan dipersulit urusannya. Bahkan siapa yang mengganggu orang lain, dia pun akan diganggu. Yang tersisa hanya sebuah keputusan yang akan memuliakan orang yang berbuat kebaikan dan memberikan hukuman bagi yang berbuat kejahatan. Surat Al-Infitar, surat 82, ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Lihatlah Hamzah, lihatlah Abbas, paman-paman Nabi yang mendukung Nabi, membela Nabi. Apa yang terjadi? Kemuliaan di akhir hidupnya dan surga tempat kembalinya. Adapun lihatlah Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman Nabi juga, tetapi menghalangi dakwah Nabi, memusuhi Nabi. Apa yang terjadi? Kehinaan dan kesengsaraan. Sampai kisah Abu Jahal itu ketika mati, sebelum mati bisulan dulu tubuhnya. Bisul sekujur tubuhnya kemudian pecah. Orang tidak berani mendekat karena busuknya. Setelah dia mati, digali lubang tidak jauh darinya, kemudian didorong dengan kayu. Masuk ke lubang, kemudian ditimbun dengan batu. Itulah akibat daripada memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tersisa bagi Abu Lahab? Yang tersisa bagi Abu Lahab hinaan dan celaan ila yaumil qiyamah. Setiap kali orang membaca Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab dan kedua tangannya binasa. Abu Lahab selalu didoakan celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia usahakan.
Tidak berguna hartanya karena sekali kebiasaannya. Orang itu sombong, orang itu angkuh, orang itu pendapatnya tidak mau dikalahkan karena merasa kaya. Nanti di akhirat, ma aghna anhu maluhu. Tidak berguna baginya hartanya. Ada kalanya orang membanggakan, merasa hebat, gagah karena anak-anaknya banyak. Maka wama kasab, tidak juga berguna anak-anaknya. Yang dimaksud dengan kasab adalah keturunannya. Hartamu banyak, anak-anakmu banyak, tidak berguna di hadapan Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sungguh dia akan dipanggang di dalam neraka yang menyala-nyala. Yasla artinya dipanggang. Orang yang dipanggang pasti masuk neraka. Adapun yang masuk neraka belum tentu dipanggang. Jadi dipanggang itu hukuman khusus. Hukuman khusus. Yasla seperti sate biar matang dipanggang, dibolak, dibalik. Begitulah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Istrinya juga yang mendukung suaminya, menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak durhaka, berada di dalam neraka jahim. Maka dikatakan, jangan kira jahim itu hanya di akhirat saja. Jangan kira naim itu ada di akhirat saja. Tetapi, naim ada di dunia. Naim ada di alam kubur. Naim ada di akhirat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak beramal saleh, hidupnya dalam kenikmatan di dunia. Kenikmatan di alam kubur, juga nanti masuk surga jannatun na'im. Begitu juga orang-orang yang fajir, jangan kira dia hanya akan mendapatkan hukuman di neraka saja. Semenjak di dunia, dia sudah merasakan kesedihan, penyesalan, kehinaan, penyakit di dunia. Belum lagi di kubur dia mendapatkan azab kubur, belum lagi di akhirat dia mendapatkan neraka jahim. Maka sebagai renungan, di manakah Fir'aun? Di manakah Fir'aun sekarang ini dengan kebesaran yang dibanggakannya? Fir'aun bangga dengan kerajaannya. Di mana dia sekarang? Tidak lain menjadi mumi sebagai pelajaran bagi orang sombong. Muminya ada di mana? Di Mesir. Lihat ini orang sombong. Lihat ini orang sombong. Tidak ada harganya setelah dia jadi mumi. Di manakah Haman dengan keahliannya? Haman, perdana menterinya Fir'aun, yang disuruh membangun menara yang tinggi. Bangunlah menara yang tinggi, wahai Haman. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Itulah kesombongannya Fir'aun. Dia ingin melihat Tuhannya Musa di langit. Kemudian, di manakah Qarun dengan kekayaannya? Wahai orang-orang yang sombong dengan kekayaannya, lihat Qarun. Lihat Qarun, apa yang terjadi dia sekarang? Membelah buminya, tenggelam dia ke dalam bumi. Yatajaljal ila yaumil qiyamah. Dia tersengal-sengal sampai hari kiamat. Itu yang ada Qarun. Makanya kalau ada orang gali sumur, nemu emas, dibilang hartanya siapa? Hartanya si Qarun. Al-Qarunnya zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Lalu bagaimana kita akan sombong dengan banyaknya harta? Mati tidak dibawa semuanya itu. Bukankah mereka telah sirna di pandangan tanpa meninggalkan jejak? Sirna mereka. Tidak disebut Fir'aun, kecuali dikatakan laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Manakah kebesaran dan keangkuhan yang mereka banggakan? Bukankah anda tidak lagi mendengar suara Fir'aun yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Lihat, orang kalau sombong kadang ngalahin iblis. Orang kalau sombong kadang ngalahin iblis.
Iblis saja tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak. Ketika Allah tanyakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengaku. Siapa penciptanya? Allah. Iblis mengaku. Tetapi Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mungkin nanti di akhirat kalau iblis ketemu Fir'aun, mungkin iblis heran. Gile lu on. Beraninya lu ngaku Tuhan. Saya aja nggak ngaku jadi, iblis nggak ngaku jadi Tuhan. Tapi kalau orang punya sifat sombong, itu dia. Seperti Fir'aun. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang tersisa sekarang? Kecuali cerita tentang keburukannya. Bukankah Anda tidak lagi mendengar suara Qarun yang berseru, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sungguh aku memperoleh semua harta bendaku ini adalah berkat dari keahlianku setelah kematiannya. Tidak ada kedengaran itu Qarun dulu waktu masih hidup begitu. Kunci-kunci perbendaharaannya Qarun, itu kuncinya saja kalau dipikul 8 orang yang kuat merasa berat. Padahal kunci waktu itu terbuat dari kulit yang kering. Ternyata berat dipikul 8 orang. Kayak apa hartanya Qarun. Dan dia sombong. Tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Bahkan dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku diberi ini semua karena ilmu yang Allah berikan kepadaku. Dia nggak bilang Allah, ilmu yang ada pada diriku. Begitulah orang yang sombong. Baik, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Harta yang kita miliki datangnya dari Allah. Setelah kita memiliki harta, harusnya kita bersyukur dengan mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Dan juga hendaknya kita menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Itulah 3 macam syukur. Syukur dengan hati, yaitu mengakui bahwa nikmat datangnya dari Allah. Sampai pun air minum yang datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah nggak takdirkan, lupa panitia nggak nyiapin air. Kemudian yang kedua, bersyukur dapat nikmat. Sebut-sebut nikmat. Sebut-sebut nikmat. Nikmat yang paling besar setelah iman dan amal soleh diantaranya adalah nikmat minum. Maka sedekah yang paling besar panggalannya juga sedekah memberi minum. Sedekah memberi minum. Lihatlah, pelacur diampuni dosanya. Gara-gara memberi minum apa? Anjing. Berarti memang air itu sangat dibutuhkan. Moga-moga bukan ustadznya doang, jamaahnya juga dapat air. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan nikmat harusnya bersyukur pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan sang pemberi nikmat. Satu hal yang pasti, bahwa yang tertinggal kini adalah azab serta siksa yang pedih bagi para pembangkang dan pendurhaka itu. Fir'aun, apa yang mereka rasakan sekarang? Ditampakkan siksa neraka pagi dan sore. Pagi dan sore ditampakkan kepada Fir'aun siksanya. Nanti kalau datang kiamat, baru Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka. Berarti adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Karena Fir'aun berada di alam barzah, alam kubur. Walaupun jasadnya belum dikubur di mumi. Karena alam barzah itu alam setelah kematian. Ada yang setelah mati jasadnya dikubur. Ada yang setelah mati jasadnya dibakar. Ada yang setelah mati diikat badannya di pohon. Diikat di pohon di belakang rumah. Orang mana? Orang Toraja. Jadi orang kalau meninggal dunia, bapaknya
bawa ke belakang rumah, diikat di pohon, diri aja dia. Nanti ada anjing-anjing datang menggigit daging-dagingnya, dimakan anjing. Ada orang yang meninggal dunia, dimakan ikan, dimakan harimau. Semuanya mengalami azab kubur. Termasuk Fir'aun yang dimumi. Pagi dan sore ditampakkan siksa kepadanya. Di manakah sekarang pekikan Bilal radhiyallahu anhu, ahad saat batu besar menghipit tubuh kelamnya di padang pasir yang membakar. Bilal bin Rabah masuk Islam. Majikannya Umayyah diberitahu, budakmu Bilal masuk Islam. Apa kata Umayyah? Apa? Bilal masuk Islam? Matahari yang terbit hari ini tidak boleh tenggelam sebelum keluarnya Bilal dari agama Islam. Jadi jangan sampai maghrib Bilal itu Islam. Langsung disiksa Bilal agar murtad. Dipakaikan baju besi, dijemur di terik matahari, ditumpang dadanya dengan batu besar sambil dihina-hina. Wahai Bilal, engkau akan terus mengalami siksa seperti ini sampai engkau keluar dari agama Muhammad. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Malam dibawa pulang Bilal sama Al-Gojo. Besok dijemur lagi, disiksa lagi. Sampai maghrib bawa lagi. Kemudian malam hari para Al-Gojo bilang, wahai Bilal, capek aku menyiksamu. Kenapa engkau tidak sebut-sebut kebaikan Lata dan Uzza? Asal kau menyebut kebaikan kepada Lata dan Uzza, kamu bebas. Apa kata Bilal? Kelu lidahku untuk mengucapkannya. Kecuali ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bilal terus disiksa seperti itu. Sampai akhirnya sedang disiksa, datanglah Abu Bakar. Melihat Bilal lagi disiksa, Abu Bakar mendekatinya sambil mengatakan, apakah engkau hendak membunuh orang yang mengucapkan Tuhannya Allah? Berapa harganya? Ditanyakan berapa harganya. Oh, senang sekali Umayyah. Ada yang mau membeli budaknya yang sudah masuk Islam. Dia khawatir kalau Bilal mati. Sebab kalau sampai mati di kabilahnya akan tercela. Lihat, kabilah dia ada orang yang mati dalam keadaan Islam. Makanya ketika mau dibeli sama Abu Bakar, dia senang sekali. Tapi dijual, ditipu Abu Bakar dengan harga yang tinggi. Kemudian dibayar sama Abu Bakar. Setelah dibayar, duit diterima, kata Umayyah, wahai Abu Bakar, sebenarnya Bilal itu budak murahan, harganya tidak sampai segitu. Kalau kamu bayar separohnya, pasti aku berikan. Apa kata Abu Bakar untuk membesarkan hatinya Bilal? Kalau kau jual harganya Bilal 10 kali lipat yang tadi, tetap aku bayar. Kemudian dipeluk Bilal. Begitu dimuliakan Bilal bin Rabah. Menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah jadi muadzinnya Rasulullah. Mulia ketika penaklukan kota Mekah, dihancurkan berhala-berhala di Mekah. Dihancurkan. Maka ditumpukan berhala itulah Bilal naik, kemudian mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya lantang. Kota Mekah diam, sunyi ketika Bilal mengumandangkan azan. Orang-orang kafir Quraisy melihat, inikah Bilal, orang yang dulu kita hina-hina, kita siksa? Ternyata dia menjadi orang yang mulia. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau enggak mau jadi muadzin siapapun kecuali muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar. Bilal disuruh untuk azan. Apa kata Bilal? Aku enggak mau. Kamu harus azan. Setiap kali Bilal mau azan, kalau sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis. Bilal menangis ingat Rasulullah SAW yang telah wafat dan tidak sanggup lagi melanjutkan azannya. Enggak bisa selesai Bilal. Kemudian Abu Bakar tetap memaksanya agar jadi muadzin, maka Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar,
Engkau memerdekakan aku untuk dirimu, atau engkau memerdekakan aku untuk Allah? Kata Abu Bakar, bahkan aku memerdekakan kamu karena Allah. Kalau begitu bebaskan saya. Akhirnya Bilal pun berangkat ke Syria, dan dia berdakwah di Syria, dan kuburannya ada di Syria. Tinggalkan kota Madinah. Bilal ibn Rabah menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tetapi belum lagi dia sampai di akhirat, di dunia sudah mulia menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat bagaimana nasibnya Bilal? Nabi bertanya, wahai Bilal, amal apa yang paling kau banggakan? Karena aku mendengar suara terompak sendalmu di surga. Luar biasa. Aku mendengar suara terompak sendalmu di hadapanku di surga. Masuk surga enggak harus jadi orang kaya. Bilal miskin, tetapi lebih dulu masuk surga. Nabi tidak mengatakan aku mendengar suara terompak sendalmu di sampingku. Nabi tidak mengatakan aku mendengar suara terompak sendalmu di belakangku, tidak. Tetapi aku mendengar suara terompak sendalmu di hadapanku di surga. Seakan-akan Bilal lebih dahulu mendahului Nabi di surga. Semoga kita bisa bertemu dengan Bilal nanti di surga. Kemanakah perginya Khabbab bin al-Arad tatkala tuannya meletakkan besi panas di atas tubuhnya yang telanjang? Khabbab bin al-Arad, budak yang tadinya suka bikin pedang, bikin tombak, milik seorang wanita di Mekah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia menyatakan dirinya masuk Islam. Maka majikannya pun datang, wahai Khabbab, katanya kamu masuk Islam. Aku enggak percaya. Apa benar kamu masuk? Apa kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa benar kamu murtad dengan agama berhala? Dijawab oleh Khabbab, aku tidak keluar dari agama nenek moyangku, tetapi aku kembali kepada Islam. Aku kembali kepada Islam. Langsung potongan-potongan besi, bahan pedang, bahan tombak dilemparkan kepada Khabbab, ditimpuk dengan besi, dipukul. Besi panas yang membara ditempelkan di kepalanya Khabbab bin al-Arad. Pingsan Khabbab. Terus disiksa seperti itu, mempertahankan keislaman. Khabbab enggak balas, dan memang enggak bisa balas budak. Tapi Khabbab berdoa kepada Allah agar majikannya disiksa sebagaimana siksaan yang menimpa dirinya. Apa yang terjadi? Majikannya itu sakit kepala, pusing sekali. Kalau lagi pusing dia melolong seperti anjing, saking enggak kuatnya nahan pusing. Dan enggak bisa hilang sakitnya kecuali dibakar besi yang membara tempel di kepala dia. Baru dia menahan panasnya api, hilang pusing kepalanya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya kalau kita disakiti, dizalimi, diganggu, tidak usah balas. Biarlah Allah Rabbul Alamin yang membalasnya. Kita yang membalas belum tentu menang. Tetapi kalau Allah yang membalas, pasti menang. Kalau Allah yang membalas, pasti menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Rabbul Alamin. Semuanya sudah sirna. Bilal, penderitaannya sudah hilang. Khabbab bin al-Arad, penderitaannya sudah hilang semuanya. Yang tertinggal sekarang ini hanyalah pahala, kesabaran, dan buah perjuangan mukminin itu. Makanya puasa yang perih perut kita, aus mulut kita. Perjuangan sebentar, haus dan lapar kita cuma 12 jam kurang lebih. Makanya anak kita yang umur 7 tahun, bangunin, makan sahur. Ajarkan padanya puasa, puasa nak puasa. Lapar pak, lapar kita cuma sebentar di dunia. Daripada kita harus menderita dengan lapar yang berkepanjangan di akhirat. Demikianlah masa, tidak perlu Anda bersusah payah memikirkan apa dan bagaimana makhluk yang telah berlalu kehidupannya. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah berlalu. Yang terpenting bagaimana Anda sekarang dan apa yang harus Anda usahakan. Yang penting itu sekarang. Bagaimana? Apa yang bisa kita perbuat sekarang? Masa lalu enggak mungkin bisa kembali. Masa yang akan datang belum tentu kita menjumpai. Yang ada sekarang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 141 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kita enggak akan dimintai tentang perbuatan orang-orang yang telah berlalu. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ada 3 masa yang dilalui oleh umat manusia. Pertama, masa lalu. Yang kedua, masa depan. Dan yang ketiga, masa sekarang. Masa lalu, ia masa yang tidak akan kembali. Kita masih ingat bagaimana sekolah TK pakai seragam, bagaimana SD, bagaimana kita SMP. Kita masih ingat, itu masa yang lalu dan tidak akan kembali. Anda tidak akan bisa merasakannya lagi, karena ia telah berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Ini kadang orang masih memikirkan masa lalu, Capek. Seandainya dulu saya terima dia, sekarang udah rumahnya di Pondok Indah nih. Kenapa saya dapat yang ini? Ismin. Cuman sedih doang, penyesalan. Harusnya yang lalu biarlah berlalu. Apa yang terjadi di masa lalu itu tidak perlu disesali. Dan yang terjadi, terjadilah. Yang terjadi, terjadilah. Sudah terjadi, enggak usah disesali masa lalu. Coba kalau saya belajar agama dari kecil, sekarang udah pinter. Coba kalau saya belajar bahasa Arab, tentu sekarang udah pinter. Sudah berlalu, biarlah berlalu. Selanjutnya, masa depan. Setelah masa yang lalu, yang kedua adalah masa depan. Dia masa yang belum berlalu, itulah masa yang akan datang. Masa yang ada di dalam alam khayal dan hanya ada dalam lamunan kita. Masa itu belum terasa karena dia belum datang. Mungkin kita punya cita-cita zaman dahulu kecil, aduh enak kalau kita punya rumah di tengah-tengah sawah, di belakang ada kolam ikan, ada kandang ayam, ada kandang kambing, Masya Allah. Cita-cita, enak udara sepoi-sepoi di pinggir sawah. Mungkin ada yang punya cita-cita enak, punya rumah dekat masjid, sehingga bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi begitu Allah kabulkan punya rumah di dekat masjid, justru dia merasa tersiksa punya rumah dekat masjid. Karena masjidnya tiap hari salawatan teriak-teriak mengganggu dia. Sakit gigi aja nggak nahan karena berisiknya suara masjid. Masa yang akan datang belum terjadi. Maka yang ketiga, masa sekarang. Inilah masa atau kehidupan yang sebenarnya. Wahai saudaraku, masa sekarang itu berlaku pada detik Anda membaca buku ini. Yaitu kini, untaian-untaian kata yang Anda lewati, baik yang terlihat atau yang terbaca maupun yang terucap, semuanya telah menjadi masa lalu. Tadi kita datang ke masjid ini, nyasar mana tempat ngaji, nyasar ke sini, itu masa lalu. Sudah berlalu, jangan diulang lagi dan gak bisa terulang lagi. Kemudian masa depan adalah kata-kata yang belum terlihat dan terucap oleh mulut. Itulah masa depan. Berarti inti kehidupan ini hanya ada pada satu kata, pada satu kalimat saja, yaitu masa sekarang, masa kini. Jadi apa yang kita akan perbuat sekarang, inilah masa yang sebenarnya. Kita mengisi detik demi detik, waktu demi waktu, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah permohonan yang banyak. Saya ajarkan sama antum doa. Kalau punya pulpen ditulis. Allahumma inni. Ayo bersama-sama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Bersama-sama.
Allahumma inni as'aluka imanan la yartaj wa na'iman. Ulang lagi. Wa na'iman la yanfad. Wa na'iman la yanfad. Dari awal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diulang dari awal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld fi a'la jannatil khuld. Jannatul khuldi bacanya jannatil khuld. Dari awal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Hadisnya riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadisnya riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya Allah bersama. Aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas. Diulang, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas. Nikmat yang tidak putus. Dari awal, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus, dan menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kekal yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, dan menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dari awal, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus, dan menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kekal yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa
hampir tidak pernah dia meninggalkan doa itu. Baik dalam salat sunnah maupun salat fardu. Selalu dibaca dalam salat sunnah maupun salat fardu. Kapan waktu doa dalam salat? Ketika sujud. Kapan waktu mustajab doa dalam salat? Setelah tasyahud sebelum salat. Setelah tasyahud sebelum salat. Itu waktu mustajab. Doa ini sangat penting karena merupakan puncak permohonan seorang mukmin. Pertama, minta iman yang tidak lepas. Karena kadang orang masih muda beriman, semangat rajin beribadah, salat di masjid 5 waktu. Begitu terbaring dia sakit, maka dia enggak mau lagi salat. Bahkan ada yang sudah detik-detik ajalnya kerasukan setan. Naudzubillah. Dan Nabi berlindung dari kerasukan setan. Disebutkan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariki wa ayatahabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh dari tempat yang tinggi. Taraddi seperti orang guling di jurang. Jatuh dari lantai 2, lantai 3. Itu namanya taraddi. Wal hadmi, berlindung dari tertimpa reruntuhan. Hadam artinya roboh. Berlindung. Nabi berlindung. Wal gharaqi, dari tenggelam. Wal hariki, dari terbakar. Wa ayatahabbatani syaitanu indal maut, dan dari dirasuki setan ketika mau meninggal. Kita berlindung. Makanya dari sekarang minta agar imannya tidak lepas sampai husnul khatimah. Yang kedua, minta nikmat yang tidak putus, nikmat yang bersambung dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Itu nikmatnya tidak putus. Misalnya ada orang nikmat yang enggak putus, punya suami, kemudian suaminya bercerai misalnya, kemudian dapat nikmat lagi, dapat suami yang baru, jadi nyambung. Kemudian suami yang baru ternyata meninggal, dapat lagi suami yang ketiga. Itu namanya nikmatnya tidak putus. Kalau suami meninggal kemudian enggak ada lagi yang nikahin, berarti udah putus. Putus nikmat apa? Nikmat suami. Begitu juga ada orang yang dapat nikmat kecil, hidup bersama orang tuanya kaya raya, hidup dalam kenikmatan. Orang tuanya meninggal, dia pun melanjutkan usaha orang tuanya dan sukses juga. Itu nikmatnya apa? Bersambung. Kita berdoa minta kepada Allah agar memiliki iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus. Dan yang paling penting adalah menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kekal yang paling tinggi. Surga kekal yang paling tinggi surga apa? Surga Firdaus. Semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Inilah yang seharusnya kita terus panjatkan. Jadi hari yang ada kita sekarang ini, hari yang ada di waktu sekarang ini, detik waktu yang ada sekarang ini, itulah kehidupan yang sebenarnya. Alangkah hinanya manusia jika mengisi satu kata atau satu kalimat itu dengan dosa dan kesalahan. Betapa meruginya anak Adam jika tidak mengisi masa ini dengan perolehan pahala kebaikan. Alangkah ruginya. Waktu kau diisi untuk sia-sia, ngomong yang tidak berguna, hina sekali. Harusnya waktu demi waktu yang kita lewati gunakan untuk menambah pahala, menabung pahala, bukan menabung dosa. Seorang hamba yang baik ialah yang mengisi kata-kata kehidupannya saat ini dengan kebaikan tanpa meratapi masa lalu. Sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Di antaranya ada seorang sahabat yang dia tidak mau masuk Islam di awal-awalnya. Siapa namanya? Umayyah bin Amr. Anaknya namanya Abdullah bin Umayyah, dia masuk Islam. Ketika anaknya masuk Islam, disiksa agar keluar. Sampai akhirnya
Anaknya pun pura-pura murtad. Begitu terjadi perang Badar, dia berangkat sama anaknya yang bernama Abdullah. Dia akan senang melihat anaknya menghunuskan pedangnya menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarin tahu rasa Muhammad, dia akan diserang oleh bekas muridnya. Ternyata begitu bertemu dengan pasukan muslimin di Badar, 1.300 pasukan musyrik, 313 orang pasukan muslim, Abdullah ini lari ke tengah barisan kaum muslimin dan dia ikut golongan kaum muslimin. Kaget bapaknya. Dikiranya dia udah murtad, enggak taunya pura-pura karena disiksa terus sama bapaknya. Begitu perang selesai, kemenangan di pihak kaum muslimin, maka bapaknya Abdullah ini ditawan. Ketika ditawan dan minta dibebaskan, maka Abdullah yang membebaskannya, anaknya yang membebaskan. Kata bapaknya, aku tidak sanggup menatap wajah anakku, karena aku telah menyiksanya dulu dengan siksaan yang di luar batas manusia. Sekarang dia yang menyelamatkan. Dan belum masuk Islam juga. Selesai perang Badar, sampai akhirnya Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah datang ke Mekah, Fathul Mekah, dan Nabi mengatakan siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Makanya bapaknya Abdullah itu masuk ke rumah ditutup. Dia takut sekali. Sampai akhirnya dia menyuruh orang, coba cari anak saya Abdullah. Bisa enggak dia menjamin saya untuk aman? Abdullah pun bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ayahku ya Rasulullah, bisakah engkau jamin keamanannya aku sebagai tebusannya? Kata Nabi, iya. Biarkan ayahmu untuk keluar. Dan sahabat ini terkenal. Cuman saya lupa namanya. Dia keluar dan dia menyatakan dirinya masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang ini, jangan disakiti. Berapa banyak orang-orang yang tidak tahu Islam seperti dia. Begitu dia masuk Islam, yang ada penyesalan dan dia tidak mau lagi melihat masa lalu. Dia gunakan waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan ketika terjadi peperangan sampai ke Syria, dia ajak istri dan semua anak-anaknya ke Syria. Sampai di Syria dia terkena wabah taun, kemudian meninggal semuanya keluarganya. Itu sebagai balasan dari Rabbul Alamin atas taubatnya. Karena di antara kematian yang baik adalah ketika orang sabar menghadapi wabah taun. Alangkah hinanya bila manusia mengisi satu kata atau kalimat dengan dosa dan kesalahan. Betapa meruginya anak Adam jika tidak mengisi masa ini dengan perolehan pahala dan kebaikan. Seorang hamba yang baik ialah yang mengisi kata-kata kehidupannya saat ini dengan kebaikan, tanpa meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, masa yang akan datang. Gak usah khawatir. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di atau orang yang nyebrang jalan. Kita hidup di dunia seperti orang asing. Lihat orang asing. Ketika kita umrah di Mekah, di Madinah. Umrah di Mekah, di Madinah. 10 hari, haji 40 hari. Di sana kita posisinya orang asing. Di Mekah ada pemilihan gubernur misalnya. Ikut sibuk nggak kita di Mekah? Nggak ikut. Kenapa? Kita orang asing mau pulang ke Indonesia. Nggak usah ikut. Bahkan seperti orang yang nyebrang jalan. Artinya apa? Bergegas, bersegera. Bergegas, bersegera. Faida faraghta fansab. Selesai dari satu kebaikan, kerjakan kebaikan berikutnya.
Kana Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Sore hari ini mau baca Quran, besok pagi ajalah. Jangan tunggu besok pagi. Umur kita belum tentu sampai besok. Fa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu berada di waktu pagi juga jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Gunakan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitulah seorang muslim. Ramadan yang lalu telah berlalu. Enggak mungkin kita bisa ulang lagi. Sekarang Ramadan di depan mata. Sekarang Ramadan ada di depan mata. Sungguh-sungguh kita mengisinya dengan ibadah. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Artinya kalau kita beribadah di malam itu, dilipat gandakan ibadah kita seperti 83 tahun. Semoga kita diberikan Lailatul Qadar. Dan semoga kita mendapatkannya dalam kondisi beribadah. Apa sih yang harus kita lakukan menghadapi Ramadan kita ini? Ramadan kita artinya Ramadan yang kita alami. Yang lalu, yang sudah dialami orang, yang akan datang belum tentu kita mengalaminya. Dan ini kayaknya baru kurang 5 hari lagi. Itu saja nggak ada jaminan sampai apa enggak kita di Ramadan. Ada jaminan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat badannya, kuat imannya, lunas utangnya. Puasa juga kalau ditagih utang enak apa enggak? Lebih baik kita puasa, sehat, kuat iman dan enggak punya utang. Bahkan kalau bisa ngutangin sama orang. Kalau kita jadi orang kaya, ngutangin sama orang. Kenapa? Karena orang yang menghutangkan 10 juta itu dapat pahala seperti sedekah 10 juta. Padahal namanya orang utang balik apa enggak? Balik. Itu aja dapat pahala seperti menghutangkan 10 juta. Kapan bayar? Bayar 1 Ramadan. Begitu 1 Ramadan ditagih, bayar 10 juta. Aduh maaf, lagi enggak punya duit. Usaha lagi susah, begini begitu. Ya sudah, kapan kamu sanggup, nanti kamu bayar. Maka setiap hari kita mendapatkan pahala seperti sedekah 10 juta. Terus sampai dia bayar. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari kiamat. Kalau dia enggak bayar sampai hari kiamat, maka kita dapat pahala seperti sedekah 10 juta tiap hari sampai hari kiamat. Maka saya baca hadis itu dari Imam Ahmad, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika memberikan tafsir mengenai ayat terpanjang. Saya berdoa, ya Allah, moga-moga saya jadi orang kaya yang bisa ngutang-ngutangin uang. Enak. Kalau orang kaya dermawan, datang, Pak, butuh duit. Berapa? Anakmu sekolah 10 juta. Nih, 20. 10 aja, Pak. Biar enggak bolak-balik loh. Enak begitu. Dan dicatat. Kalau kita ngutangin dicatat. Kapan mau bayar tulis. Tujuannya apa? Biar nanti begitu temponya habis diingatkan. Diingat. Lebih hebat lagi, begitu tanggal 1 Ramadan mau bayar kita tagih, bayar. Oh saya lagi enggak punya duit, saya begini-begini. Sudahlah, saya anggap 10 juta lunas. Enggak usah dipikirin. Ini kwitansinya kamu bawa. Lunas. Maka setiap hari kita diberi pahala seperti sedekah 2 kali lipat yang kita pinjamkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Enak enggak jadi orang kaya? Kalau dermawan. Kalau dermawan. Kalau pelit mah la ilaha illallah. Duit 100 juta, hilang 5 juta, sedih. Ya Allah, 5 juta hilang. 5 juta hilang. Jangan sedih. Nih kasih 5 juta. Tambah sedih. Tadi hilang 5 juta, dikasih 5 juta kok tambah sedih. Coba kalau tadi enggak hilang kan 105. Emang dasar orang pelitnya. Susah memang. Jadi kita menghadapi bulan Ramadan dengan berdoa, semoga kita masuk bulan Ramadan. Kalau sudah tahu besok Ramadan dengan ru'yatul hilal, penguasa menentukannya, maka di malam harinya kita salat tarawih.
Di malam harinya kita salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang qiyamul Ramadan salat tarawih dosanya dihapus. Dan cari masjid yang salat tarawihnya 11 rakaat. Masjid ini berapa rakaat? 11. Iya, salat. Masjid yang salatnya 11. Bukan yang 23, bukan yang 36. Itu di Mekah, itu di Madinah, sekalipun Mekah dan Madinah 23. Karena kita beragama berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tidak pernah Nabi lebih dari 11 baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Salat tarawih. Dan pilih yang imamnya bacaannya bagus. Sebab kalau imamnya bacaannya bagus, kita juga lebih khusyuk. Setelah kita malam salat tarawih, maka sebelum subuh kita makan sahur. Makan sahur ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Makan sahur. Walaupun kita masih muda, walaupun kita kuat, tetap makan sahur. Karena itu pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Inna fasla ma baina shaumina wa siyami ahlul kitab akalatis sahar. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Yahudi, Nasrani puasa. Sebab Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Berarti umat sebelum kita puasa, tetapi mereka tidak makan sahur. Sedangkan kita diwajibkan makan sahur. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, walau ayajra'ajra'atan ma, walaupun hanya minum seteguk air. Kita bangun gitu, enggak ada makanan, ya sudah bikin susu segelas. Sudah. Cukup susu segelas. Tambahin telur asin 7 misalnya. Insya Allah kenyang. Susu segelas, telur asin. Dan yang terbaik memang makan sahur itu kurma. Nikmat sahurul mu'mini tamru, kata Nabi. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin itu kurma. 3 boleh, 5 boleh, 7 juga boleh. Karena kadang sebutir kurma saja cukup buat puasa seharian. Makan sebutir kurma, puasa seharian kuat. Cuman sebelum sebutir kurma, sebungkus nasi rendang. Insya Allah kuat ya. Sebungkus nasi rendang, kemudian terakhir tutup dengan sebutir kurma. Insya Allah kuat puasanya. Tapi kalau kurma doang sebutir ya bisa juga kenyang. Kalau kurmanya segede kelapa. Kalau kurmanya segede kelapa, Pak. Dan doa di waktu makan sahur itu mustajab. Sebab Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita azza wa jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Doa di sepertiga malam terakhir. Doa yang tadi saya ajarkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Doa. Bisa juga doa yang lain, Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Itu juga doa bagus sekali. Minta banyak harta, banyak anak. Sebab enak kalau orang punya banyak anak. Punya anak 25. Masya Allah enak. Ibunya berapa tadi? Nggak usah nanya. Enak punya anak 25. Kita sudah lanjut usianya, misalnya nanti udah tua, satu anak tiap bulan ngasih sejuta. Lumayan. Berapa juta jadi? 25. Insya Allah enak punya anak 25. Anak cuma 2, satu ngasih cepet, satu ngasih cepet. Ya, cuma 200. Maka doanya minta banyak harta, minta banyak anak, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Minta keberkahan, anak banyak, kalau berkah gampang ngurusnya. Kalau berkah, anak nggak berkah satu aja ngelawan mulu.
maka minta keberkahan. Panjangkanlah umurku untuk taat kepadamu. Boleh kita minta panjang umur untuk beramal taat. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Itu dia. Di waktu sahur kita berdoa. Kemudian boleh juga kita sahur berjamaah. Kapan waktunya makan sahur? Makan sahur sebelum terbit fajar. Misalnya kita subuh jam 4 lewat 35. Maka kita mulai jam 4.10 baru mulai makan. Berarti 15 menit. Cukup enggak buat makan? 25 menit? Cukup. Tergantung lauknya. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Dan kalau kita lagi pegang gelas, kemudian terdengar azan, Allahu Akbar, boleh diminum. Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian pegang gelas, kemudian terdengar kumandang azan, jangan letakkan gelas sebelum kamu penuhi hajatmu. Jadi boleh langsung diminum. Yang enggak boleh dari jam 4 gelas pegangin. Begitu azan baru minum. Nah, itu enggak boleh. Adapun azan imsak 10 menit sebelum azan subuh bid'ah. Bid'ah. Kita bangun tidur pas hadza imsakukum. Apa-apa kita ambil nasi kita makan walaupun sudah imsak. Karena waktu puasa itu bukan dari azan imsak. Waktu puasa dari mana? Azan subuh. Mana dalilnya? Firman Allah Rabbul Alamin. Firman Allah Rabbul Alamin. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang yang hitam yaitu fajar. Benang putih yaitu terangnya siang, benang hitam yaitu gelapnya malam. Setelah fajar nampak jelas baru mulai kita berpuasa. Selanjutnya, setelah kita makan sahur, kita berangkat ke masjid salat subuh, maka kita harus meninggalkan 5 pembatal puasa. Satu apa? Makan minum dengan sengaja. Batal puasa makan minum dengan sengaja. Jadi kalau lupa makan minum walaupun kenyang, batal apa enggak? Enggak. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau kita terdorong muntah, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja muntah, itu batal. Yang ketiga, infus zat makanan. Anaknya jadi bidan, bapaknya lagi puasa lemas. Infus dong. Infus sama anaknya, maka puasanya batal. Infus zat makanan. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Haid atau nifas. Haid darah yang datang tiap bulan. Nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Dan haid batas minimalnya enggak ada batasannya. Ada yang sehari selesai, ada yang 2 hari selesai, ada yang umumnya 7 hari baru selesai haid. Paling lamanya 15 hari. Kalau sudah lewat 15 hari dianggap darah istihadah, darah penyakit. Adapun nifas maksimalnya 40 hari. Ada yang haid, nifas 10 hari udah kering. Apalagi yang di sesar misalnya, enggak lama sudah bersih. Maka sudah enggak nifas lagi. Dan paling lamanya 40 hari. Kalau selama 40 hari masih keluar darah, berarti bukan nifas tetapi darah istihadah. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, yang membatalkan puasa, bercampur suami istri atau jima. Itu membatalkan puasa apabila sengaja. Berarti kalau jima enggak sengaja batal apa enggak? Enggak batal. Maksudnya enggak sengaja, lupa. Ya lupa. Dikiranya masih malam.
Nggak taunya tukang roti lewati, roti udah jam 6:30. Innalillahi, kita puasa. Nah, ketika itu maka dia teruskan puasanya. Teruskan puasanya. Tapi jangan pura-pura lupa. Kalau sengaja dia melakukannya bukan hanya batal, tetapi dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Jima di siang Ramadan, 1 memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau dulu pengantin baru pernah melanggar, nah sekarang langsung ingat, beli nasi rendang 60 bungkus, kemudian bagikan kepada fakir. Itu cara membayar kafarat jika melanggar di siang Ramadan. Bagi orang yang sakit atau dia dalam keadaan safar, apabila tidak berpuasa, hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar lalu tidak berpuasa, hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Dalam mengganti di hari yang lain boleh berturut-turut, boleh berselang-seling. Safar misalnya seminggu enggak puasa, maka boleh digantinya selama seminggu berturut-turut. Boleh juga cicil. Diperbolehkan. Adapun wanita hamil dan menyusui serta orang yang lanjut usia, maka dia cukup bayar fidyah saja. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat mengerjakannya, jika tidak berpuasa, maka dia memberi fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dan pentingnya kita memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Bukan menurut logika kita. Sering orang beragama dengan logikanya memberi makan orang miskin. Orang miskin itu kan makan sehari 3 kali. Sekali makan nasi rendang misalnya 20.000. 20.000 kali 3 berarti 60. Istrinya 30 hari nggak puasa. 60.000 kali 30 berapa? 1.800. Mahal bayar fidyah. 1.800. Tetapi kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, Anas bin Malik pernah 2 tahun enggak bisa puasa. Bayar fidyah dengan membuat sarid, roti daging atau bubur daging. Diundang 30 orang miskin, makan sampai kenyang. Itu cara bayar fidyah. Mudah. Atau ditakar 1 mud beras, 1 mud 625 gram. 625 gram. Kalau kita seliter, maka lebih dari 1 mud. Bayar fidyah dengan 30 liter beras, berikan kepada orang miskin. Cukup. Kalau ada 2 orang miskin, kasih 2 orang miskin. Ada 5 orang miskin, kasih sama 5 orang miskin. Bagi-bagi, 5 orang miskin berarti 6 liter, 6 liter. Susah orang miskin cuma ketemu 1 doang. 30 liter, kasih sama 1 orang miskin, boleh. Mana dalil bolehnya? Dalilnya adalah orang yang melanggar di siang Ramadan tadi. Dia berkata kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka? Apa yang membuatmu binasa? Waqa'tu fi imrati fi nahari Ramadan. Aku terjatuh pada istriku di siang Ramadan. Ini jima. Sebenarnya bukan terjatuh, tapi menjatuhkan diri. Kamu sanggup memberikan budak? Saya enggak punya budak. Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan, sebulan aja udah melanggar. Maka sanggup memberi makan kepada 60 orang miskin? Enggak bisa, saya orang miskin. Nabi pun tersenyum. Begitu datang orang bayar zakat, Nabi berikan kurma, sekeranjang kurma, bagikan kepada 60 orang miskin. Ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara 2 tanda batas kota Madinah, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga aku. Berarti dia termiskin di Madinah. Apa kata Nabi? Bagikan sama keluarga. Padahal itu jatah berapa orang? Jatah 60 orang miskin.
Bagikan sama keluargamu. Berarti boleh jatah 60 orang dikasihkan kepada satu keluarga. Itu dalil. Luar biasa. Dia udah melanggar, dapat kurma lagi. Jangan ditiru. Saya binasa ya Rasulullah, bodoh amat. Jangan ditiru, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meninggalkan 5 pembatal puasa, kita juga harus meninggalkan yang merusak pahala puasa. Apa diantaranya? Bohong. Bohong. Itu berita tidak sesuai dengan kenyataan. Itu rusak pahala puasa. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan dia melakukannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Selanjutnya, yang keberapa? Yang kedua, semua dosa. Ghibah, namimah, marah-marah tanpa sebab. Semua dosa yang kita lakukan akan mengurangi pahala puasa. Adapun yang diperbolehkan ketika lagi puasa, yang dianggap makruh, 1, memasuki subuh dalam keadaan junub. Malam kita junub belum mandi, bangun-bangun sudah qomat di masjid. Maka kita mandi, teruskan puasa. Mandi, sholat subuh, teruskan puasa. Yang kedua, yang diperbolehkan lagi kumur-kumur dan gosok gigi. Boleh. Tapi dengan syarat wajar dan jujur. Jujur artinya kumur 3 kali, dibuang 3 kali. Atau harus jujur. Wajar maksudnya kumur-kumur ketika wudu. Jangan nanya Ustaz, boleh enggak kumur-kumur pakai teh botol? Mau ngapain? Enggak wajar itu. Yang ketiga, menghirup air ke hidung dan membuangnya lagi, istinsak dan istinsar. Boleh. Istinsak dan istinsar. Makanya kuping gatal boleh dibersihkan, hidung gatal boleh. Ada orang nanya ngupil batal enggak? Enggak apa-apa. Ada orang yang bilang ngupil batal. Gimana kalau hidung gatal? Tungguin maghrib. Tersiksa dia nunggu hidung sampai maghrib. Yang keberapa? 4. Suntikan yang bukan zat makanan. Boleh. Suntik meningitis misalnya mau haji, apa-apa. Yang kelima, diperbolehkan kita mandi, mengguyurkan air ke badan. Boleh. Yang keenam, mencicipi makanan selama tidak sampai di tenggorokan. Hukumnya sama dengan kumur-kumur. Yang ketujuh, berbekam. Lagi puasa, biasa bekam, boleh. Asal kuat badannya. Yang kedelapan, celak mata, obat tetes mata. Lagi puasa belekan, dia tetes mata, boleh. Walaupun pahit sampai ke tenggorokan. Enggak ada orang minum lewat mata. Berendam di bathtub, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh sambil menyelam. Kata teman saya, puasa diam batal. Kok bisa? Diam-diam minum es krim. Oh, itu jelas. Minum es krimnya yang batal, bukan diamnya. Yang keberapa? Yang ke-9, yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa, diantaranya adalah berteduh. Panas masuk ruangan ber-AC, dingin. Gak apa-apa, gak batal. Karena
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan, bolehkah membayar fidyah hutang puasa orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Kalau dia tidak puasanya karena hamil, menyusui, atau karena lanjut usia. Tapi kalau tidak puasanya karena safar atau sakit, harus dibayar dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Lalu siapa setan dan iblis? Adapun setan nama sifat. Setan adalah nama sifat. Jin yang jahat disebut setan. Binatang yang jahat disebut setan. Orang yang jahat juga disebut setan. Kita mau ngaji diganggu, jangan ganggu orang ngaji. Diem dia. Kemudian ganggu lagi, setan lu. Jadi orang jahat juga disebut setan. Adapun iblis bagian daripada setan. Allah firmankan iblis bagian daripada jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian daripada jin dan dia durhaka kepada Tuhannya. Mohon dalil untuk utang yang dibebaskan lalu mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Dalilnya riwayat Imam Ahmad, baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah. Apakah ada denda kalau utang puasa kita belum diqadha, sedangkan Ramadan sudah datang lagi? Ini Ramadan kurang 4 hari, 5 hari. Utang saya masih 15 hari lagi, bagaimana? Nanti bayar lagi setelah Ramadan. Ada enggak dendana? Bukan rentenir Allah. Allah tidak memberikan denda. Cukup fa'iddatu min ayyamin ukhar, menggantinya di hari yang lain. Sudah yang lain kapan saja selama belum ajal tiba, kita boleh. Karena membayar utang bagus disegerakan. Tetapi boleh kalau belum sempat. Ditunda boleh kalau belum sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ibu hamil dan menyusui yang tidak bisa berpuasa, menggantinya dengan qadha fidyah atau cukup dengan salah satu saja? Cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja, bukan qadha. Bukan dengan apa? Puasa. Mana dalil? Firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat mengerjakannya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Fidyah, bukan qadha. Dan kalau qadha sangat memberatkan. Anak 7 misalnya. Berapa anaknya? 7. Anak 7. Dia hamil enggak puasa sebulan. Habis lahiran menyusui berapa tahun? 2 tahun. Berarti satu anak dia enggak puasa berapa bulan? 3 bulan. Hamilnya sebulan, menyusui 2 tahun berarti 2 bulan. Kali 7, 21 bulan. Suruh bayar istri kita. Puasa 2 tahun. Tidak begitu, tidak begitu. Tetapi ikuti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, tatkala anaknya tidak sanggup berpuasa karena hamil, maka disuruhnya berbuka dan memberi makan. Adapun fatwa ulama ada, suruh bayar fidyah, tapi nanti kalau bisa puasa, suruh puasa juga. Harus didatangkan apa? Dalilnya. Apakah boleh sholat tarawih sendiri di rumah? Boleh. Tetapi barang siapa yang sholat bersama imam, berjamaah di masjid, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Maka berjamaahlah di masjid.
Bagaimana tentang kedudukan hadis, tentang doa berbuka puasa dan lafadznya Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika tartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mana yang lebih tepat jika dibandingkan dengan mengucapkan bismillah sebelum makan kurma, doa atau air putih, dan mengucapkan dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa sabadal ajr insyaallah. Yang benar yang kedua. Kita mau makan, mau minum baca bismillah. Kemudian setelah minum berdoa dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa sabadal ajr insyaallah. Itu yang hadisnya sahih. Bagaimana Ustaz kriteria orang miskin? Disebutkan dalam Al-Quran ada fakir, ada miskin. Di antara ulama memberikan penjelasan, fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Apa? Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Kebutuhan sebulan 3 juta, penghasilan 1.400.000. Apa namanya? Fakir. Miskin adalah orang yang penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya, tetapi belum cukup. Kebutuhan sebulan 3 juta, penghasilan 2.900.000. Berarti apa? Miskin. Dia harus ngutang yang 100. Itulah yang namanya fakir dan miskin. Bagaimana menjadikan Ramadan sebagai pengontrol nafsu, angan-angan dan keinginan duniawi yang tidak berhenti menghiasi pikiran kita? Masuk masjid, i'tikaf siang dan malam di masjid. Itu akan mengontrol kebiasaan kita rakus dengan dunia. I'tikaf di masjid, handphone, laptop tinggal. Bukan di masjid tapi bawa laptop sambil ngerjain tugas kantor. Ini bukan i'tikaf, namanya pindah kantor. Kalau i'tikaf tinggal handphone semuanya dengan niat ibadah kepada Allah. Enggak hubungin istri anak, enggak. Tutup masjid aja. Sudah ada yang nganterin makan, cucian ada yang nyuciin, udah ibadah saja tiap hari. Itu ibadah i'tikaf yang benar. Adapun malam nginep di masjid, i'tikaf, besok berangkat kantor, sore pulang ke masjid, namanya i'tikaf ngalong, ini numpang tidur. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Tetapi dengan niat ibadah. Jangan niat melarikan diri dari tuntutan anak-anak. Anak minta baju baru, minta apa, puisi, enggak punya duit, udahlah gua nginep di masjid aja. Akhirnya istrinya telepon, enak ya nggak denger anak nangis. Itu namanya i'tikaf, niatnya melarikan diri dari tanggung jawab. Saat bulan Ramadan, insya Allah anak ada rencana untuk pergi safar. Mohon nasihatnya, lebih afdal apakah saya tetap berpuasa atau mengambil uzur untuk tidak berpuasa? Dilihat kondisinya. Apabila puasa memudahkan kita, puasa itu yang lebih baik. Apabila berbuka memudahkan kita, berbuka itu yang lebih baik. Karena namanya rukhsah. Rukhsah apa namanya? Keringanan. Berarti pilih mana yang ringan. Ya jelas dong buka lebih ringan daripada berpuasa. Belum tentu. Sebab orang yang buka lagi safar. Ganti apa enggak? Ganti. Mengganti di luar Ramadan sama puasa Ramadan, mana lebih enak? Puasa Ramadan, godaannya ringan. Di luar Ramadan, kita lagi puasa, teman es krim, celepot nih. Tergoda. Maka yang mana yang lebih mudah, itu yang kita pilih. Nabi pernah safar bersama sahabat. Sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Sampai di sini mohon maaf, saya harus sholat zuhur di Citra Grand Cibubur.
Jadi sudah 1:11. Ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.